Ini fakta kengerian sakaratul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia saat meregang nyawa mengalami sakaratul maut sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran surah Qaf ayat 19. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Sakaratul maut berarti kesulitan dan kesukaran maut. Ar-Raghib dalam kitab Al-Mufradat menjelaskan, kata sakhar adalah suatu keadaan yang menghalangi antara seseorang dengan akalnya. Dalam penggunaannya, kata ini banyak dipakai untuk makna minuman yang memabukkan. Kata ini juga berkonotasi marah, rindu, sakit, ngantuk, dan kondisi tidak sadar atau pingsan yang disebabkan oleh rasa sakit. Rasulullah SAW pernah mengalami sakaratul maut. Saat sakit menjelang wafat beliau, Rasulullah SAW meraih cangkir kecil berisi air. Lalu beliau memasukkan tangan ke dalamnya untuk membasuh wajahnya. Beliau berujar, tiada ilah selain Allah. Sesungguhnya pada maut pasti ada sakaratul maut. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita tentang sakitnya Rasulullah SAW. Aku tidak melihat sakit pada seseorang yang lebih keras dibanding yang dialami oleh Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah masuk ke kamar ayahnya Abu Bakar As-Siddiq yang sedang sakit menjelang wafatnya. Ketika sakit itu semakin berat, Aisyah radhiyallahu anha mengucapkan seuntai syair. Kekayaan tidak berarti apa-apa bagi seorang pemuda saat sekarat melewati kerongkongannya dan menyesakkan dada. Mendengar itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membuka wajahnya dan berujar, bukan begitu, yang benar. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Sakaratul maut orang kafir lebih menyakitkan. Sudah pasti orang kafir akan mengalami maut yang lebih berat dan menyakitkan dibanding yang dialami seorang mukmin. Sebuah hadis dari Al-Bara bin Azib ia berkata, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kebencian dan murka Allah. Lalu ia berpisah dari jasadnya dan malaikat mencabutnya, sebagaimana bulu wol yang tebal dan basah dicabut bersamaan dengan itu pula terputuslah urat-urat dan syaraf-syaraf. Al-Quran melukiskan betapa beratnya sakaratul maut yang dialami orang kafir. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 93, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, dan para malaikat memukul dengan tangannya, al-malaikatu basitu aidihim, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah Azza wa Jalla perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Maksud ayat di atas sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Katsir adalah ketika malaikat azab memberi kabar kepada orang kafir tentang azab, belenggu, rantai, neraka jahim, api yang membakar dan murka Allah Azza wa Jalla. Lalu malaikat berusaha mencabut ruh dari jasadnya. Akan tetapi ruhnya menolak untuk keluar dari jasad sambil berteriak, keluarkan nyawamu, pada hari ini kamu telah dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Ibnu Katsir menafsirkan wal malaikatu basidu aidihim dengan memukul. Makna ayat ini sama dengan makna ayat dalam surah Al-Maidah ayat 28. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku. Dan ayat dalam surah Al-Mumtahanah ayat kedua. Dan mereka menjulurkan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu. Beberapa ulama telah menceritakan pengalaman sakaratul maut mereka. Di antaranya adalah Amr bil As. Saat sakaratul maut, anaknya berkata kepadanya, wahai ayahku, engkau pernah mengatakan, semoga saja aku bertemu dengan seorang laki-laki yang berakal saat maut menjemputnya agar ia melukiskan kepadaku apa yang dilihatnya. Sekarang engkaulah orang itu, maka ceritakanlah kepadaku. Ayahnya menjawab, anakku, demi Allah,
seakan-akan bagian sampingku berada di ranjang, seakan-akan aku bernafas dari jarum beracun, seakan-akan duri pohon ditarik dari tapak kakiku sampai kepala. Kemudian ia mengucapkan sebaik syair, "Aduhai, andai saja sebelum hal yang telah jelas di hadapinku ini terjadi, aku berada di puncak gunung sambil mengembala kambing." Mati syahid meringankan sakaratul maut. Rasulullah memberitahukan bahwa sakaratul maut akan diringankan bagi orang yang mati syahid di medan perang. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, orang yang mati syahid tidak merasakan sakitnya terbunuh kecuali sakitnya seperti dicubit. Wallahu a'lam bishawab.